Mari kita simak bersama kisah yang berjudul Suami Diam-Diam Menikah dengan Pelakor di Luar Negeri. Aku pura-pura tidak tahu dan pergi berlibur 10 hari. Suami menelepon, mama sakit keras, cepat pulang dan rawat. Aku tertawa sinis, mana menantu barunya. Sertifikat pernikahan sah suamiku dengan perempuan lain bukanlah gosip atau peringatan, melainkan sebuah kenyataan pahit yang menghantamku. Benda itu tersembunyi dengan rapi di dasar koper Samsonite seri Kite, mahal yang kubelikan untuknya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Ketika jari jemariku menyentuh permukaan kertas dengan stempel merah menyala dari pemerintah Singapura, dunia yang telah kubangun dengan susah payah selama 5 tahun terakhir hancur berkeping-keping. Namun anehnya, aku tidak menangis. Air mata Kania Dewi ini mungkin sudah lama mengering dalam malam-malam panjang yang penuh kepedihan, dalam setiap suapan nasi yang bercampur dengan caci maki ibu mertuaku. Aku hanya dengan tenang mengeluarkan ponsel, memotret kertas memalukan itu dari setiap sudut, lalu dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam lapisan rahasia di dasar koper. Sandiwara yang telah ia siapkan dengan begitu matang, mana mungkin aku tega mengecewakannya dengan adegan cemburu yang biasa-biasa saja. Aku akan memberinya panggung yang lebih besar, sebuah pertunjukan di mana ia dan seluruh keluarganya akan menjadi aktor paling tragis. Aroma parfum maskulin yang khas dari Reza Pramana masih tertinggal di beberapa kemeja bermerek yang ia lempar sembarangan di atas tempat tidur. Perjalanan dinasnya selama seminggu di Singapura baru saja berakhir pagi ini. Seperti biasa, setibanya di rumah, ia hanya melemparkan koper berat itu padaku lalu bergegas kembali masuk ke mobil untuk bertemu klien penting. Dan juga seperti biasa, aku, Kania, kembali dalam diam memulai pekerjaanku sebagai asisten rumah tangga tanpa bayaran. Aku membuka koper, memilah tumpukan pakaian kotor. Beberapa kemeja terdapat noda lipstik yang samar, yang lain beraroma parfum wanita yang menyengat. Aku sudah terlalu terbiasa dengan tanda-tanda ini, namun selalu menipu diri sendiri bahwa itu semua hanya karena lingkungan kerja. Dengan teliti, aku mengeluarkan semua pakaian, berniat membersihkan bagian dalam koper sebelum menyimpannya di gudang. Saat aku mengangkat lapisan kain di dasar koper untuk membersihkan debu, tanganku terhenti. Ada sebuah kompartemen rahasia bridesletting yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jahitannya begitu rapi, nyaris menyatu dengan warna lapisan dalam. Karena penasaran, aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah map tipis yang terbungkus plastik kedap air. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Perasaan tidak enak yang dingin menjalari tulang punggungku. Dengan gemetar, aku menarik map itu keluar. Kalimat dalam bahasa Inggris yang berarti sertifikat pernikahan langsung menghantam mataku seperti pukulan telak. Di bawahnya tercetak tebal 2 nama, Reza Pramana dan Jessica Mayasari. Tanggal dikeluarkan 3 hari yang lalu, tempat Singapura. Jessica Mayasari. Nama itu bagaikan kunci jahat yang membuka paksa pintu neraka yang selama setahun ini sengaja tidak ingin kulihat. Maya, sekretaris baru Reza, muda, cantik, dengan senyum manis palsu dan tatapan mata penuh perhitungan. Sudah berapa kali aku memergoki mereka saling menatap mesra, namun setiap kali aku bertanya, Reza selalu menepisnya. Ia bilang aku cemburu buta. Dia sudah seperti adikku sendiri, katanya. Adik yang begitu akrab hingga bisa bersama kakaknya menandatangani surat nikah di negara lain, sementara istri sahnya di rumah sedang membanting tulang melayani ibunya. Rasa mual tiba-tiba naik ke tenggorokanku. Aku terduduk lemas di lantai yang dingin, kepalaku pening. Jadi, ini alasan dibalik perjalanan-perjalanan dinas mendadak itu. Jadi ini alasan sikap dinginnya padaku. Jadi selama ini, aku hanyalah seorang bodoh, sebuah tameng yang sempurna untuk menutupi kehidupan gandanya. Apa artinya aku di matanya? Seorang istri atau hanya boneka penurut, sebuah alat baginya untuk menghadapi ibunya? Lalu, bayangan Ibu Ratna, ibu mertuaku, muncul dengan jelas. Perempuan dengan wajah yang selalu angkuh, dengan kata-kata setajam silet. Sejak hari pertama aku menjadi menantunya, ia sudah menganggapku duri dalam daging. Ia merendahkanku yang hanya datang dari keluarga pengusaha, tidak sepadan dengan putranya yang seorang direktur. Padahal, perusahaan yang kini dipimpin Reza sebenarnya adalah hasil jerih payahku. Dibangun dari modal
yang diberikan oleh orang tuaku. Reza hanyalah direktur di atas kertas, pada kenyataannya ia hanyalah boneka. Semua strategi, semua kontrak besar, akulah yang menanganinya di belakang layar. Aku rela mundur ke belakang panggung, menyerahkan semua sorotan padanya hanya demi keharmonisan rumah tangga. Namun pengorbananku sia-sia. Setiap waktu makan adalah siksaan. Ibu Ratna akan duduk di kursi utama, mengamati setiap masakan yang kuhidangkan. Dasar nona manja tidak becus apa-apa, masak begini saja tidak enak, kasihan sekali Rezaku, salah pilih istri. Ia akan berkata sambil melirik sinis padaku, sementara Reza hanya diam menyantap makanannya, seolah tidak mendengar apa-apa. Ia, suami yang begitu kucintai, tidak pernah sekalipun membela di hadapan ibunya. Mengingat masa-masa itu, rasa sakit di dadaku seketika berubah menjadi amarah yang dingin. Aku sudah cukup menderita. 5 tahun bekerja seperti kuda, 5 tahun hidup seperti bayangan di rumahku sendiri, dan semua itu hanya untuk dibalas dengan surat nikah suamiku bersama wanita lain. Air mata tidak akan menyelesaikan masalah, menangis histeris hanya akan membuatku terlihat lebih menyedihkan di mata mereka. Aku bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan membasuh wajahku dengan air dingin. Aku menatap perempuan di cermin, matanya memerah tapi tak ada setetes pun air mata. Kania, kamu sudah salah. Kamu telah menempatkan kebaikan dan pengorbananmu di tempat yang salah. Sekarang saatnya untuk memperbaikinya. Aku kembali ke kamar tidur di mana koper itu masih terbuka. Dengan tenang, aku mengambil ponsel, membuka kamera, dan mengaturnya ke resolusi tertinggi. Aku memotret akta nikah itu dari segala sisi. Aku merekam video singkat, membolak-balikan kertas itu untuk membuktikan keasliannya. Selesai, aku mengirim semua file ke sebuah alamat email rahasiaku. Kemudian, dengan hati-hati, aku meletakkan kertas itu kembali ke tempatnya semula di kompartemen rahasia, menutup resletingnya, dan merapikan lapisannya seolah tidak pernah ada yang menyentuhnya. Drama yang ia siapkan begitu sempurna, aku akan membantunya menjaganya tetap sempurna hingga akhir. Aku tidak lagi membereskan barang-barang Reza. Aku menarik keluar sebuah koper travel berwarna merah yang sudah lama tak kugunakan. Aku memilih gaun-gaun paling menawan, bikini paling seksi, barang-barang yang kubeli, lalu kusembunyikan di dasar lemari karena takut ibu mertua akan berkomentar. Hari ini, mereka akan melihat cahaya matahari. Aku sedang bersiap untuk sebuah perang, tapi pertama-tama aku butuh liburan. Sebelum pergi, aku duduk di meja, mengambil secari kertas memo, dan menulis beberapa kata dengan tulisan tangan yang sengaja dibuat acak-acakan. Aku lelah, butuh waktu sendiri. 10 hari, aku tidak menandatanganinya, tidak mengatakan kemana aku pergi. Kertas itu kuletakkan di meja rias, tempat yang paling mudah ia lihat. Aku ingin ia berpikir bahwa aku hanya sedang merajuk, bahwa aku lemah dan melarikan diri untuk mencari belas kasihan. Biarkan ia berpikir begitu. Rasa remehnya padaku adalah senjata terkuatku saat ini. Aku menjinjing tas dan menarik koper, melintasi ruang keluarga tempat Ibu Ratna sedang menonton sinetron. Ia melirikku, melihat koper, lalu mencibir. Mau kemana lagi? Rumah ini bukan pasar. Seenaknya datang dan pergi. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tak akan pernah ia mengerti, lalu menjawab dengan suara ringan. Ada urusan sebentar, Bu. Aku melangkah keluar dari pintu villa mewah itu, menghirup dalam-dalam udara kebebasan. Taksi yang sudah kupesan menunggu di gerbang. Begitu masuk ke mobil, aku berkata pada sopir, "Ke Bandara Soekarno-Hatta ya, Pak." Drama ini telah resmi dimulai. Babak 1, adegan 1, sang Phoenix meninggalkan sarangnya. Pesan yang kutinggalkan di meja rias bekerja dengan sempurna. Sekitar 2 jam setelah aku duduk nyaman di kelas bisnis penerbangan menuju Bali, ponselku bergetar. Nomor Reza. Aku tidak mengangkatnya. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan muncul di layar. "Kamu di mana? Baik-baik saja kok, tiba-tiba kumat aneh-aneh. Cepat pulang sekarang." Aku membaca pesan itu dan hanya bisa tertawa miris. Di matanya, semua emosiku dianggap kumat aneh-aneh. Aku mematikan ponsel. Selama 10 hari ke depan, duniaku tidak akan ada Reza, tidak ada Ibu Ratna. Hanya ada laut biru, pasir putih, dan rencana balas dendam manisku. Sementara itu, di villa mewah di Jakarta,
Secarik kertas memo dariku telah menjadi tiket kebebasan bagi Reza. Ia membacanya, awalnya sedikit kesal karena kehilangan seorang pelayan, tapi sedetik kemudian perasaan gembira yang luar biasa melandanya. Ia meremas kertas itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Ibu Ratna juga tidak lebih baik. Mendengar kabar aku pergi, ia bukan hanya tidak khawatir, tapi malah bersorak gembira. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Dikasih hidup enak malah sok-sokan lelah. Pergi saja sekalian, tidak usah kembali. Rumah ini jadi lebih lega. Malam itu juga, Reza tidak lagi menutupi apapun. Ia mengendarai mobil Mercedes mewahnya. Mobil yang kubeli dengan uangku untuk menjemput Jessica Maya. Perempuan itu melangkah masuk ke dalam villa dengan sikap yang luar biasa angkuh. Gaun ketat yang membalut tubuhnya, tangan menenteng tas Hermes Birkin kulit buaya, edisi terbatas yang aku tahu harganya cukup untuk membeli sebuah apartemen. Itu pasti uang perusahaan, uang hasil keringatku. Jessica masuk, matanya menyapu sekeliling ruang tamu yang mewah, lalu berhenti pada foto pernikahan besar kami yang terpajang di dinding. Ia mencibir dengan penuh penghinaan. Sayang, kapan kamu mau turunkan sampah ini dan ganti dengan foto kita? Bikin sakit mata saja? Reza buru-buru memeluk pinggangnya, suaranya merayu. Sebentar lagi cintaku, istriku yang menyebalkan itu sudah kabur. 10 hari ke depan, rumah ini milikmu. Kamu boleh lakukan apa saja. Ibu Ratna turun dari lantai atas. Melihat Jessica, matanya langsung berbinar. Berbeda dengan sikapnya yang sinis padaku, ia bersikap sangat manis pada Jessica hingga membuat bulu kuduk berdiri. Oh, Maya datang. Sini nak, duduk sama tante. Aduh, anak ini makin hari makin cantik saja. Reza memang pintar cari pasangan. Jessica langsung bergelayut manja pada Ibu Ratna, memainkan perannya sebagai calon menantu idaman dengan sempurna. Iya tante, ini ada oleh-oleh kecil dari Singapura buat tante. Ia mengeluarkan sebuah gelang giok berwarna hijau jernih. Ibu Ratna begitu gembira sampai mulutnya tak bisa tertutup. Ia buru-buru memakai gelang itu di tangannya, tak henti-hentinya memuji. Ya ampun, cantik sekali nak, kamu ini sudah cantik, baik hati pula. Tidak seperti istri di rumah itu. Setahun sekali tidak pernah kasih apa-apa ke mertuanya. Bisanya cuma numpang hidup. Aku numpang hidup? Aku ingin tertawa terbahak-bahak. Uang yang ia belanjakan setiap bulan, dari uang makan hingga belanja, semuanya berasal dari rekeningku. Jika aku memotong semua tunjangan itu, entah apakah ia masih bisa duduk di sana dan berceramah tentang moral. Makan malam itu, Jessica berinisiatif memasak beberapa hidangan barat sederhana. Meskipun rasanya hambar, Ibu Ratna dan Reza memujinya setinggi langit. Mereka duduk bersama, sebuah keluarga 3 orang yang bahagia. Sementara aku, istri sahnya, namaku disebut-sebut hanya untuk dicaci maki, untuk menjadi latar bagi kemunculan sang pelakor. Maya ini baru kelihatan punya aura pembawa rezeki, kata Ibu Ratna sambil melirik ke arah kamar tidurku yang kosong. Nanti pasti bisa bantu suaminya jadi orang besar, dan yang penting bisa kasih cucu laki-laki buat keluarga ini. Tidak seperti yang satu itu, auranya suram, menikah bertahun-tahun perutnya masih kempes. Reza ikut menimpali. Mama benar, sama dia aku merasa terkekang dan sesak. Tidak seperti Mayaku, pengertian dan selalu tahu cara membuatku senang. Puncak sandiwara mereka masih akan datang. Setelah makan malam, Jessica mulai bercerita tentang kekayaannya yang luar biasa di luar negeri. Ia melukiskan gambaran tentang sebuah penthouse dengan pemandangan Marina Bay, tentang koneksinya dengan kalangan atas Singapura. Jujur ya, Tante, aku sama Mas Reza sudah menikah di sana. Secara hukum sudah sah. Nanti kalau urusan sama Mbak Kania sudah selesai, aku akan bawa Mas Reza dan Tante pindah ke Singapura. Di sana udaranya bersih, layanan kesehatannya terbaik di dunia. Tante tinggal di sana menikmati masa tua. Enak kan? Semua biaya, aku yang tanggung. Janji itu bagaikan opium dosis tinggi yang langsung menghantam keserakahan Ibu Ratna dan Reza. Mata Ibu Ratna berbinar, bayangan hidup mewah di luar negeri seperti seorang ratu membuatnya lupa segalanya. Ia menggenggam erat tangan Jessica, suaranya bergetar karena gembira. Benar begitu nak? Ya Tuhan, beruntungnya keluarga ini punya menantu sepertimu. Tante bisa mati dengan tenang. Reza juga terbuai dalam mimpi yang dilukiskan oleh kekasih mudanya.
Ia tidak tahu bahwa kekayaan yang diceritakan Jessica hanyalah barang-barang sewaan untuk pamer dan tiket tinggal permanen yang dijanjikannya adalah sebuah perangkap utang yang mematikan. Ibu Ratna setelah disuntik dengan mimpi kosong itu semakin membenciku. Ia menganggapku sebagai penghalang yang harus disingkirkan secepat mungkin. Ia mulai menelepon kerabat dan teman-temannya, menjelek-jelekanku tanpa henti. Kania, menantuku itu, oh dia sudah kabur dari rumah ikut laki-laki lain. Dasar perempuan gatal. Untung saja Reza sebentar lagi akan menceraikannya dan menikah lagi. Istri barunya itu cantik, pintar, dan sebentar lagi akan memboyong kami sekeluarga ke Singapura. Kata-kata itu, cepat atau lambat, sampai juga ke telingaku. Aku hanya mendengarkan, tersenyum, lalu mematikan telepon. Biarkan mereka bersenang-senang. Semakin meriah drama mereka, semakin besar pula rasa sakit saat tirai diturunkan. Aku sedang di Bali, di sebuah resor bintang 5 yang mewah, menikmati segelas koktail dingin. Ponselku sudah kunyalakan kembali, tapi untuk bekerja dengan pengacaraku. Semua bukti telah terkirim, semua rencana telah tersusun, badai sedang terbentuk dari pulau surga ini. Dan hanya dalam beberapa hari lagi, badai itu akan menghantam villa mereka, menyapu bersih semua kebohongan dan konspirasi kotor mereka. Wahai para pengkhianat, nikmatilah drama kalian. Karena babak akhirnya akan kutulis dengan tanganku sendiri. Hari-hari tanpa kehadiranku benar-benar menjadi surga bagi Reza dan Jessica. Mereka mengubah rumah yang telah kuhias dengan sepenuh hati menjadi medan pertempuran pesta pora semalaman. Reza mengundang beberapa teman dekatnya, pria-pria hidung belang yang sama tidak bertanggung jawabnya. Jessica tak mau kalah, ia memanggil geng sosialitanya. Mereka menyetel musik dengan volume maksimal, mengubah ruang tamu menjadi lantai dansa mini, minuman keras impor yang mahal, botol-botol yang kusimpan rapi untuk acara-acara spesial. Mereka tenggak seperti air putih. Asap rokok mengepul bercampur dengan aroma parfum murahan, menciptakan suasana yang menyesakkan. Ibu Ratna bukannya merasa terganggu, malah terlihat sangat menikmati. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan atmosfer kelas atas seperti itu. Ia duduk dengan angkuh di sofa, memegang gelas anggur merah, dikelilingi oleh teman-teman muda Jessica yang tak henti-hentinya menyanjung. Tante Ratna awet muda sekali, kelihatannya seperti baru 40-an. Gelang gioknya bagus banget Tan, pasti mahal ya? Ibu Ratna tersenyum lebar, mabuk kepayang oleh pujian-pujian kosong itu. Ia benar-benar melupakan perannya sebagai seorang ibu mertua, seorang yang dituakan di rumah, dan ikut larut dalam kegilaan anak-anak muda itu. Ia bahkan mencoba menghisap vape yang ditawarkan oleh salah satu teman Jessica. Pada malam ketiga sejak kepergianku, mereka mengadakan pesta perpisahan masa lajang untuk Reza dan Jessica, meskipun secara hukum Reza masih suamiku. Pesta itu diadakan di tepi kolam renang belakang rumah. Mereka memanggang barbeque, menenggak minuman keras, dan menari menggila. Ibu Ratna, meskipun sudah berumur dan memiliki riwayat darah tinggi, tidak mau ketinggalan. Ia menenggak beberapa gelas alkohol, wajahnya memerah, lalu ikut terjun menari bersama anak-anak muda. Reza dan Jessica tak terpisahkan. Di depan semua orang, mereka berpelukan dan berciuman mesra, saling memberikan gestur intim yang selama 5 tahun ini tidak pernah Reza berikan padaku. Mereka sedang merayakan kemenangan. Sebuah kemenangan yang dibangun di atas pengkhianatan dan penderitaanku. Sekitar pukul 10 malam, setelah mulai mabuk, Ibu Ratna merasa sedikit pusing dan masuk ke kamar mandi di lantai 1 untuk membasuh muka. Ia berjalan terhuyung-huyung, kepalanya berputar karena alkohol dan euforia. Semua orang masih asyik menari di luar, tidak ada yang menyadari kepergiannya. Ibu Ratna masuk ke kamar mandi. Lantainya sedikit licin karena cipratan air dari kolam renang. Kakinya terpeleset. Ia mencoba berpegangan pada wastafel, tapi tidak berhasil. Terdengar suara benturan keras saat kepalanya menghantam ujung wastafel marmer, lalu seluruh tubuhnya yang berat ambruk ke lantai keramik yang dingin. Rasa sakit yang luar biasa menusuk tulangnya, tapi yang lebih mengerikan adalah ia merasa separuh tubuhnya, dari kepala hingga ujung kaki sebelah kiri, tiba-tiba menjadi kebas, tidak bisa merasakan apa-apa. Ia mencoba bangkit,
tapi sia-sia. Lengan dan kaki kirinya tidak bisa digerakkan. Ia mencoba membuka mulut untuk berteriak minta tolong, tapi yang keluar hanyalah suara erangan tak jelas. Kepanikan yang luar biasa menguasai pikirannya. Ia terbaring tak berdaya, sementara suara musik yang hingar-bingar di luar seolah mengejeknya. Hampir setengah jam kemudian, saat pesta mulai usai, seorang teman Reza yang hendak ke kamar mandi menemukan pemandangan mengerikan itu. Ia berteriak histeris. Semua orang bergegas masuk. Reza dan Jessica melihat ibu mereka terbaring tak bergerak di lantai, wajahnya membiru. Mereka langsung tersadar dari mabuknya. "Mama, Mama kenapa?" Reza berlari, memeluk ibunya, dan berteriak panik. Jessica hanya berdiri mematung di pintu, wajahnya pucat pasi, kedua tangan menutup mulutnya karena ketakutan. Pemandangan seorang wanita tua tergeletak di lantai kamar mandi. Mulutnya miring, matanya melotot, bukanlah pemandangan bagi nona-nona yang terbiasa hidup dalam kemewahan sepertinya. Mereka kalang kabut menelepon ambulans. Suara sirene memecah keheningan malam di komplek perumahan elit itu, mengakhiri pesta pora mereka secara tiba-tiba dan tragis. Ibu Ratna langsung dilarikan ke UGD Rumah Sakit Internasional terdekat. Reza dan Jessica duduk di luar, hati mereka cemas. Beberapa jam berlalu serasa seabad, akhirnya seorang dokter senior dengan wajah serius keluar. "Siapa keluarga dari pasien atas nama Ibu Ratna?" "Saya, Dok." "Saya putranya." Reza buru-buru berdiri. Dokter itu menatap Reza dan menggelengkan kepala. "Kondisi ibu Anda tidak begitu baik. Beliau mengalami stroke pendarahan akibat tekanan darah tinggi yang melonjak tiba-tiba dan benturan keras di kepala. Stroke ini telah menyebabkan kerusakan serius pada salah satu sisi otaknya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya dari masa kritis, tapi efek jangka panjangnya akan sangat berat." Reza bertanya dengan gemetar. Efek jangka panjang apa, Dok?" "Ibu Anda mengalami kelumpuhan total pada separuh tubuh bagian kiri. Kemampuan bicaranya juga terganggu parah. Mulai sekarang, beliau akan terbaring di tempat tidur. Semua aktivitas pribadi, mulai dari makan, minum, hingga buang air, harus dibantu sepenuhnya. Proses pemulihan akan sangat panjang, sulit, dan mahal. Tapi kemungkinan untuk bisa berjalan normal kembali hampir tidak ada. Keluarga harus siap secara mental. Dan yang terpenting, beliau butuh seseorang yang merawatnya 24 jam sehari." Setiap kata dari dokter itu bagaikan palu godam yang menghantam kepala Reza. Ibunya, wanita yang begitu berkuasa, yang selalu mengontrol segalanya, kini menjadi seorang yang cacat, menjadi beban dalam arti sebenarnya. Ia menoleh ke arah Jessica, mencari sedikit penghiburan atau dukungan, tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan penuh ketakutan dan jijik. Mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Kesenangan sesaat itu harus dibayar mahal, karena datang begitu cepat dengan cara yang tak terduga. Dan orang pertama yang harus menanggung akibat tragedi ini tidak lain adalah mereka yang menyebabkannya. Ibu Ratna dipindahkan dari UGD ke ruang rawat VIP. Namun, kemewahan dan kenyamanan ruangan itu tidak bisa menyembunyikan bau khas desinfektan dan atmosfer penyakit yang berat. Ia terbaring di ranjang serba putih, tubuhnya kurus, mata terpejam. Selang infus menancap di lengan kanannya, sementara separuh tubuh kirinya tak bergerak sama sekali. Sesekali ia mengigau tak jelas, air mata mengalir di pelipisnya. Pemandangan itu membuat Reza merasa pilu, tapi bagi Jessica, itu adalah sebuah siksaan. Ia terbiasa dengan aroma parfum mahal dan restoran mewah, bukan bau rumah sakit. Begitu masuk ke ruangan, mencium bau obat-obatan dan bau khas orang sakit yang lama terbaring, ia langsung merasa mual. Ia berdiri di sudut terjauh ruangan, menutup hidungnya, wajahnya berkerut seolah sedang menahan sesuatu yang sangat menjijikan. "Mas Reza, kita pulang saja yuk. Di sini pengap sekali, aku tidak bisa napas. Mama juga lagi tidur kan?" kata Jessica. Suaranya manja, tapi tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Reza, yang sedang kalut, merasa jengkel mendengarnya. "Pulang bagaimana? Mama sedang begini. Kita harus di sini menjaganya." "Jaga apaan? Kan sudah ada suster dan dokter." "Dengar ya, di luar negeri itu keluarga tidak ada yang perlu jaga pasien di rumah sakit. Semuanya sudah diurus oleh layanan medis.
Tugas kita cuma bayar. Kamu ini berlebihan. Jessica mencibir. Argumennya membuat Reza terdiam, tapi masalah utamanya adalah uang. Satu malam di kamar VIP ini saja sudah menghabiskan hampir 10 juta rupiah. Biaya untuk menyewa perawat khusus 24 jam bahkan lebih mahal lagi. Tapi biayanya mahal sekali sayang, kata Reza ragu-ragu. Mendengar kata uang, mata Jessica berbinar dengan cara yang berbeda. Mahal ya, harus dibayar mas. Masa kamu pelit sama mama sendiri? Lagi pula, kamu khawatir apa? Perusahaan Mbak Kania kan bisnisnya lancar. Kamu wakil direktur, ambil sedikit untuk biaya mama, apa salahnya? Sebentar lagi juga aku urus surat-surat kita. Nanti kalau sudah di Singapura, kamu bakal punya harta karun. Uang segini tidak ada apa-apanya. Kata-kata Jessica bagaikan obat penenang. Untuk sementara meredakan kekhawatiran Reza. Ia kembali terbuai oleh mimpi kosong yang dilukiskan kekasihnya. Ia pikir, hanya perlu bertahan sebentar lagi, semua akan baik-baik saja. Tapi ia salah. Sifat asli seseorang akan terungkap saat menghadapi kesulitan. Dan sifat asli Jessica adalah egois, hanya mau bersenang-senang, dan tidak bertanggung jawab. Keesokan harinya, seorang perawat masuk untuk mengganti popok Ibu Ratna. Bau pesing yang menyengat membuat Jessica, yang sedang asyik bermain ponsel, langsung berlari keluar koridor dan muntah-muntah. Ia kembali dengan wajah pucat pasi, menatap Reza dengan pandangan marah. Ya Tuhan, menjijikan sekali. Aku tidak tahan lagi. Kamu sewa orang sana, sewa sekarang juga. Aku tidak bisa berada di tempat seperti ini. Reza, yang juga pusing memikirkan tagihan rumah sakit, mencoba menenangkannya. Sayang, sabar sedikit ya. Aku bayar administrasi dulu, nanti kita pikirkan. Tidak ada sabar-sabar. Pilih, kamu sewa orang atau aku pulang sekarang. Pilih, teriak Jessica, tak ada lagi kelembutan dalam suaranya. Terdesak, Reza terpaksa menggigit jari dan mencari jasa perawat pribadi. Biaya untuk seorang perawat berpengalaman merawat pasien stroke 24 jam sehari bukanlah angka yang kecil, hampir 2 juta rupiah per hari. Ditambah biaya kamar dan obat-obatan, setiap hari rekening Reza terkuras hebat. Ia mulai merasakan tekanan. Sementara itu, Jessica setelah ada yang mengurus pekerjaan kotor hanya datang ke rumah sakit sekadarnya. Ia datang dengan pakaian glamor, riasan tebal, seolah hendak pergi ke pesta. Ia hanya berdiri di pintu, mengambil beberapa foto selfie dengan ekspresi sedih, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Cepat sembuh ya, calon mama mertuaku tersayang. Kami semua selalu di samping mama." Lalu ia menghilang, meninggalkan Reza sendirian menghadapi kenyataan pahit. Ia bilang pergi bertemu teman-teman atau berbelanja untuk menghilangkan stres. Foto-foto yang ia unggah di Instagram adalah makanan di restoran mewah dan barang-barang bermerek yang baru dibelinya. Ia sama sekali tidak peduli dengan kondisi Ibu Ratna, juga tidak bertanya tentang beban finansial yang sedang ditanggung Reza. Sikap acuh tak acuh Jessica mulai membuat Reza merasa tidak nyaman. Ia terbiasa dirawat dan diurus olehku. Saat bersamaku, ia tidak pernah pusing soal uang, tidak pernah harus mengurus hal-hal rumit seperti ini. Semua selalu ada aku yang membereskannya di belakang. Tapi sekarang, di sampingnya ada kekasih muda yang hanya tahu, menuntut, dan bersenang-senang. Ia mulai membandingkan. Ia teringat saat Ibu Ratna hanya demam ringan, betapa khawatirnya aku membuatkan bubur, merebuskan obat herbal, dan terjaga semalaman di sampingnya. Sedangkan Jessica, saat calon ibu mertuanya terbaring lumpuh, ia malah sibuk berdandan dan pamer di media sosial. Suatu malam, setelah seharian pontang-panting mengurus biaya rumah sakit, Reza kembali ke kamar dengan wajah lelah. Ia melihat perawat sedang kesulitan menyuapi ibunya. Ibunya tidak bisa menelan, bubur berlelehan ke dagu dan lehernya. Pemandangan itu membuat Reza tak kuasa menahan tangis. Tiba-tiba ia berpikir, jika ada Kania di sini, mungkin semua akan berbeda. Kania pintar memasak bubur dan sangat sabar. Pasti ia punya cara untuk membujuk ibunya makan. Lalu sebuah ide muncul di kepalanya. Kenapa tidak panggil Kania pulang? Bagaimanapun, Kania masih istri sahnya, menantu Ibu Ratna. Merawat ibu mertua adalah tugas dan kewajibannya. Bagi pria egois dan patriarkis seperti Reza,
Ide itu terdengar sangat masuk akal. Ia sama sekali tidak memikirkan bagaimana ia telah mengkhianatiku, tidak memikirkan luka yang telah ia torehkan padaku. Ia hanya memikirkan kepentingannya sendiri, mencari seseorang untuk berbagi beban. Ia mengeluarkan ponsel, mencari nomorku. Ia sudah siap untuk melimpahkan semua kekesalan dan tekanannya padaku. Ia akan memaksaku kembali, memaksaku melanjutkan peran sebagai istri dan menantu yang berbakti, agar ia bisa leluasa melanjutkan mimpinya bersama istri barunya. Sementara Reza kalang kabut di rumah sakit, aku berada di dunia yang sama sekali berbeda. Resort tempatku menginap di Nusa Dua, Bali, memiliki pantai pribadi yang sangat indah. Aku sedang berbaring di kursi malas di bawah payung, mengenakan kacamata hitam, memegang segelas koktail Blue Lagoon, mendengarkan debur ombak. Sudah 5 tahun aku tidak merasakan kedamaian dan kebebasan seperti ini. Ponselku berdering, memecah keheningan. Di layar tertera tulisan, "Suamiku tercinta," nama yang kusimpan sejak kami baru menikah. Melihat nama itu, aku hanya merasakan ironi yang pahit. Tadinya aku tidak mau mengangkat, tapi kemudian aku berubah pikiran. Aku ingin mendengar, setelah semua yang terjadi, apa yang akan ia katakan. Aku menekan tombol jawab, menyalakan loudspeaker, lalu kembali santai menyesap koktailku. Di seberang sana, tidak ada sapaan, tidak ada penjelasan, yang ada hanyalah suara bentakan penuh amarah dari Reza. "Kania, kamu di mana? Kamu tahu tidak di rumah ada masalah besar? Kamu kemana saja baru bisa dihubungi sekarang?" Nada memerintahnya membuatku ingin tertawa. Dia masih sama, selalu merasa berhak mengontrolku. Aku berpura-pura menguap, menjawab dengan suara malas, seolah baru bangun tidur. Aku sedang tidur. "Ada apa sih ribut-ribut? Tidur? Jam segini kamu masih bisa tidur?" teriak Reza, suaranya semakin kesal. "Mama sakit parah, dirawat di UGD. Kamu itu menantunya, bisa-bisanya tidak bertanggung jawab begini. Cepat pulang sekarang." "Mama sakit. Sakit apa sampai parah begitu, Mas?" Aku berpura-pura khawatir, tapi dalam hati aku bersorak. Karma, inilah yang namanya karma. Reza. Mendengar suaraku yang terdengar peduli, sedikit melunak. Ia mulai mengeluh. "Mama kena stroke, lumpuh separuh badan. Dokter bilang butuh perawatan 24 jam. Beberapa hari ini aku sama Maya. Aku sendirian pontang-panting urus mama. Capek sekali. Kamu pulang sekarang, penuhi tanggung jawabmu sebagai menantu." Ia hampir saja keceplosan menyebut nama Jessica. Pembohong yang payah. Dan ia masih berani menyebut kata tanggung jawab. Aku merasa ini sangat lucu. Aku diam sejenak, membiarkan keheningan itu membuatnya gelisah. Lalu, aku berbicara perlahan. Jelas kata per kata, seperti lemparan batu es ke dalam sifat tak tahu malunya. "Kamu bilang apa? Tanggung jawab menantu? Kamu yakin tidak salah telepon, Mas Reza?" Suaraku tiba-tiba berubah. Dari malas menjadi tajam dan dingin, membuat Reza sedikit terkejut. "Kamu ngomong apa? Kalau tidak telepon kamu, telepon siapa lagi?" Aku tertawa sinis. Sebuah tawa yang kutahu bisa ia rasakan melalui telepon. Tawa penuh penghinaan dan ejekan. Aku memutuskan untuk meluncurkan serangan pertamaku. Serangan yang cukup kuat untuk membuatnya terpukul. "Mana menantu barunya? Sertifikat pernikahan dengan stempel merah dari Singapura itu mana? Suruh dia sana yang mengurus?" Keheningan yang mematikan menyelimuti ujung telepon. Aku bisa membayangkan ekspresi Reza saat ini. Pasti pucat pasi, mulut ternganga, mata melotot karena kaget dan takut. Ia tidak menyangka aku tahu. Ia pikir sandiwaranya begitu sempurna. Ia pikir aku begitu bodoh dan mudah dibodohi. Keheningan itu berlangsung hampir 1 menit. Aku membiarkannya dengan santai menikmati koktailku, menunggu reaksinya. Akhirnya suara Reza terdengar terbata-bata, gemetar dan panik. Kania, kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Surat nikah apa? Oh, tidak mengerti? Kalau begitu biar aku jelaskan." Suaraku menjadi lebih tegas. Sertifikat pernikahan antara Tuan Reza Pramana dan Nona Jessica Mayasari dikeluarkan di Singapura beberapa hari yang lalu. Perlu aku bacakan nomor serinya supaya kamu ingat, atau mau aku kirimkan hasil pindaian yang sudah kufoto dengan sangat hati-hati, yang kamu sembunyikan di dasar kopermu itu? Brak, aku mendengar suara keras dari seberang, mungkin ponselnya jatuh.
Lalu terdengar suara Reza buru-buru memungutnya. Suaranya kini tidak lagi berwibawa, hanya ada ketakutan yang luar biasa. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Kamu tidak perlu peduli soal itu. Aku bangkit, berjalan ke balkon, menatap lautan luas. Yang perlu kamu pedulikan sekarang adalah perempuan yang namanya ada di surat nikah bersamamu itu, istri sah barumu di Singapura, si Jessica Maya Sari itu. Dia di mana? Kenapa tidak kamu suruh dia merawat ibu mertuanya? Atau jangan-jangan Nona Putri itu hanya terbiasa bersenang-senang, tidak terbiasa melakukan pekerjaan kotor seperti membersihkan orang sakit? Setiap kata yang kuucapkan bagaikan pisau yang menusuk tepat di jantung Reza. Ia benar-benar terpojok, tidak bisa berkata apa-apa untuk membela diri. Maafkan aku, Kania. Dengar penjelasanku dulu, semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak butuh penjelasanmu. Potongku dengan kasar. Antara aku dan kamu sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kamu dan keluargamu, selesaikan sendiri kekacauan yang sudah kalian buat. Jangan ganggu liburanku. Setelah itu, aku tidak memberinya kesempatan untuk bicara lagi. Aku langsung menutup telepon. Segera setelah itu, aku membuka kontak, mencari nama suamiku tercinta, dan menekan tombol blokir. Perasaan lega dan puas yang belum pernah kurasakan sebelumnya menyelimuti diriku. Serangan pertama telah dilancarkan, dan aku tahu, ini baru permulaan. Badai yang sesungguhnya masih menanti di belakang. Reza berdiri mematung di koridor rumah sakit, ponselnya kembali terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Rahasia terbesarnya, rencana sempurna yang telah ia dan Jessica susun, telah diketahui oleh Kania. Tapi bagaimana? Ia sudah menyembunyikan kertas itu dengan sangat baik. Mungkinkah Kania menggeledah barang-barangnya? Amarah karena privasinya dilanggar sempat muncul, tapi langsung padam oleh rasa takut yang lebih besar. Dia tahu segalanya. Apa artinya itu? Artinya, kepergian Kania kali ini bukanlah sebuah rajukan biasa. Itu adalah sebuah persiapan, sebuah keheningan sebelum badai. Ia gemetar memungut ponsel, mencoba menelponku lagi. Tapi yang terdengar hanyalah nada tunggu yang sia-sia. Ia mengirim pesan, rentetan pesan berisi permohonan, penjelasan dan makian, tapi semuanya tidak terkirim. Diblokir. Dua kata itu muncul di layar seperti vonis mati atas kelancangannya. Ia kembali ke ruang rawat dengan wajah linglung. Ibu Ratna baru saja siuman dari tidur singkatnya. Melihat putranya masuk, ia mencoba menggerakkan bibirnya yang kering, mengeluarkan suara yang tidak jelas. Tapi Reza tidak memperhatikan. Ia duduk terkulai di kursi, kedua tangan memegangi kepala, bergumam sendiri, celaka, celaka. Dia tahu semuanya. Ibu Ratna, meskipun tidak bisa bicara, masih bisa mendengar dan mengerti. Ia mengerutkan kening, mencoba memberi isyarat bertanya ada apa. Tepat pada saat itu, Jessica masuk. Ia baru pulang berbelanja, menenteng beberapa kantong belanjaan bermerek, wajahnya ceria. Mas Reza, lihat aku beli apa? Gaun terbaru dari Chanel loh. Cantik kan? Melihat penampilan ceria Jessica yang kontras dengan suasana hatinya yang kacau, Reza tiba-tiba merasa muak. Ia mengangkat kepala, menatap Jessica dengan mata menyala. Cantik, cantik sekali. Mama terbaring di ranjang, biaya rumah sakit tidak tahu bayar pakai apa, dan kamu masih punya mood untuk belanja? Jessica terkejut dengan sikap Reza. Ini pertama kalinya Reza membentaknya. Mas, kamu kenapa? Aku kan cuma beli beberapa barang untuk hiburan. Salah siapa kamu terus-terusan menyuruhku ada di tempat membosankan ini? Diam kamu, bentak Reza, membuat Jessica dan Ibu Ratna terlonjak. Ini semua gara-gara kamu yang menghasutku. Sekarang lihat, istriku tahu semuanya. Dia tahu soal kita menikah di Singapura. Ucapan Reza bagaikan bom yang meledak di tengah ruangan sunyi itu. Jessica terpaku, kantong Chanel di tangannya jatuh ke lantai. Apa? Bagaimana? Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak tahu. Tapi dia baru saja mengatakannya langsung padaku di telepon. Dia bahkan bilang akan mengirimkan hasil pindaiannya. Sekarang kamu senang? Rencanamu sempurna sekali ya, sindir Reza. Jessica benar-benar panik. Ia tahu betul. Jika aku sudah tahu,
Aku tidak akan tinggal diam. Aku bukan tipe perempuan yang mudah ditindas. Ia takut kehilangan segalanya, kehilangan Reza, kehilangan kehidupan mewah yang sedang ia nikmati. Lalu sekarang bagaimana? Suaranya gemetar. Sementara kedua pengkhianat itu panik ketakutan, Ibu Ratna yang terbaring di ranjang mengalami gejolak emosi yang berbeda. Ia mendengar dengan jelas setiap kata putranya. Kania tahu semuanya. Ternyata menantu yang selama ini ia remehkan dan hina tidak sebodoh yang ia kira. Dia telah diam-diam menderita dan sekarang ia melakukan serangan balik. Tiba-tiba ia teringat senyuman aneh Kania sebelum pergi. Senyuman yang tenang hingga menakutkan. Ternyata itu adalah senyuman seseorang yang sudah memegang kartu kemenangan. Ibu Ratna menatap Jessica, calon menantu emas yang begitu ia puja. Saat ini, kecantikan dan kemanisannya telah lenyap, yang tersisa hanyalah kepanikan dan keegoisan yang terpancar jelas di wajahnya. Ia tidak khawatir pada Ibu Ratna, ia hanya khawatir pada dirinya sendiri. Lalu, ia menatap putra satu-satunya, seorang pria lemah yang mudah dihasut, yang kini sedang kebingungan. Dan kemudian ia teringat pada Kania. Ia teringat selama 5 tahun, seburuk apapun perlakuan yang ia berikan, Kania tidak pernah mengeluh. Setiap pagi selalu tersedia sarapan hangat, rumah selalu bersih dan rapi. Setiap kali ia sakit, Kanialah yang terjaga semalaman merawat dan menyiapkan obat. Ia telah menganggap pengabdian itu sebagai hal yang wajar, bahkan menganggapnya sebagai kebodohan. Tapi sekarang, saat terbaring tak berdaya dan harus bergantung pada orang lain bahkan untuk urusan paling pribadi sekalipun, ia baru menyadari betapa berharganya perawatan yang tulus itu. Setetes air mata panas mengalir di pipinya yang keriput. Itu adalah air mata penyesalan. Ia menyesal telah memperlakukan menantunya yang baik dengan kejam. Ia menyesal telah buta oleh kata-kata manis seekor rubah betina. Ia telah dengan tangannya sendiri menyingkirkan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya hanya untuk membawa masuk parasit yang hanya bisa menghabiskan uang dan membawa bencana. Tapi semuanya sudah terlambat. Serangan yang kulancarkan pada Reza juga telah menyadarkan Ibu Ratna. Tapi ini adalah sebuah kesadaran yang datang dalam penyesalan dan penderitaan. Ia terbaring di sana, tak berdaya menyaksikan dua biang keladi dari tragedi ini mulai saling serang. Guncangan karena rahasianya terbongkar membuat Reza dan Jessica panik selama beberapa hari. Namun, ketakutan tidak bisa mengalahkan kenyataan pahit. Tagihan rumah sakit yang membengkak harus tetap dibayar. Setelah sedikit tenang, Reza mencoba menghibur diri. Meskipun Kania tahu apa yang bisa dia lakukan. Perusahaan itu milik keluarga. Aset sebagian besar atas namaku. Paling parah, cerai di pengadilan dan bagi harta Gonogini. Dengan aset puluhan miliar rupiah, kehilangan separuh bukan masalah besar. Aku masih bisa memulai lagi bersama Jessica. Berpikir begitu, Reza kembali percaya diri. Ia mengira aku hanya menggertak agar ia memohon-mohon. Keesokan paginya, dengan santai Reza membawa kartu kredit Black Card dengan limit tak terbatas, kartu yang kubukakan untuknya, menuju kasir rumah sakit untuk membayar uang muka yang besar. Tolong gesek 200 juta rupiah dari kartu ini, katanya pada petugas kasir dengan nada percaya diri. Petugas itu mengambil kartu dan menggeseknya. Maaf Pak, kartunya ditolak. Reza mengerutkan kening. Ditolak? Coba lagi, mungkin mesinnya error. Petugas itu mencoba lagi. Tetap tidak bisa Pak, kartunya terblokir. Terblokir? Tidak mungkin, bentak Reza. Ia mengeluarkan kartu lain, sebuah kartu debit dari rekening bersama kami yang berisi beberapa miliar rupiah dana darurat. Pakai yang ini? Petugas itu menggeseknya lagi. Kali ini ia menatap Reza dengan pandangan prihatin. Maaf Pak, saldo di rekening ini tidak mencukupi. Apa? Teriak Reza, tidak percaya. Tidak cukup bagaimana? Isinya ada beberapa miliar? Sistem menunjukkan saldo saat ini hanya tersisa sekitar 1 juta rupiah saja, Pak. Wajah Reza pucat pasi. Ia buru-buru membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Seluruh uang di rekening bersama telah lenyap, hanya menyisakan angka kecil. Riwayat transaksi menunjukkan seluruh dana telah ditarik dan ditransfer ke rekening tak dikenal pada hari pertama aku pergi berlibur. Ia memeriksa limit kartu kreditnya,
ternyata sudah diblokir permanen. Kepanikan yang sesungguhnya melandanya. Urat nadi ekonominya telah diputus. Semua sumber dana yang bisa ia akses dengan mudah telah menguap. Tiba-tiba Reza teringat sesuatu yang mengerikan. Perusahaan itu PT Sejahtera Jaya, meskipun memakai nama keluarganya, tapi yang tercatat sebagai direktur utama dan pemegang 70% saham adalah aku, Kania Dewi. Itu adalah modal dari orang tuaku saat aku merintis usaha, jauh sebelum aku menikah dengannya. Dia hanya memegang 30% saham dan menjabat sebagai wakil direktur, posisi boneka tanpa kekuasaan nyata. Semua keputusan finansial besar perusahaan memerlukan tanda tanganku. Selama ini, aku membiarkannya bebas, menandatangani cek-cek kecil, menggunakan kartu kredit perusahaan untuk pengeluaran pribadi yang membuatnya keliru berpikir bahwa ia punya kuasa. Tapi kenyataannya, akulah yang memegang kendali. Jika aku mau, aku bisa membekukan semua aktivitasnya dalam sekejap. Dan itulah yang telah kulakukan dari Pulau Surga di Bali. Melalui rapat daring dengan pengacaraku dan dewan direksi, aku melakukan serangkaian tindakan hukum kilat. Pertama, aku meminta bank untuk memblokir semua kartu kredit dan debit atas nama bersama atau yang terkait dengan Reza. Kedua, aku mengeluarkan keputusan untuk menonaktifkan sementara jabatannya sebagai wakil direktur dengan alasan perlunya verifikasi beberapa masalah keuangan pribadi yang berpotensi merusak citra perusahaan. Keputusan ini berarti ia tidak lagi menerima gaji, tidak bisa menggunakan mobil perusahaan, dan kehilangan semua fasilitasnya. Ketiga, dan ini adalah pukulan mematikan, aku menarik seluruh uang tunai dari rekening bersama kami. Uang itu sebagian besar adalah keuntungan dari perusahaanku, harta yang terbentuk selama masa pernikahan. Menurut hukum, itu akan dibagi dua saat cerai. Tapi, aku tidak berniat membiarkannya mendapatkan setengahnya dengan mudah. Uang itu aku transfer ke rekening perwalian yang dikelola pengacaraku, menunggu putusan pengadilan. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya tidak punya uang sepeser pun, bagaimana rasanya harus meminjam uang. Reza Pramana resmi menjadi seorang yang bangkrut. Ia berdiri mematung di depan kasir, keringat bercucuran. Orang-orang di sekitarnya mulai menatapnya dengan curiga dan berbisik-bisik. Rasa malu yang luar biasa menyelimutinya. Ia berjalan gontai kembali ke ruang rawat, pikirannya kosong. Ia telah meremehkanku. Ia pikir aku hanyalah seekor kucing rumahan yang jinak, tapi ternyata di dalam diriku ada seekor singa betina yang siap mencabik-cabik musuhnya. Ia terbiasa hidup bergantung padaku, menghabiskan uangku, tanpa menyadari bahwa begitu aku menarik semuanya kembali, ia tidak akan punya apa-apa lagi. Jessica melihat Reza kembali dengan keadaan menyedihkan, buru-buru bertanya. Ketika mendengar ceritanya, wajah cantiknya berubah drastis. Apa? Dia ambil semua uangnya? Perusahaannya juga punya dia? Mas tidak bercanda kan? Aku tidak bercanda, bentak Reza. Sekarang kita tidak punya uang sepeser pun. Biaya rumah sakit mama saja belum bisa kubayar. Sifat asli seorang mata duitan langsung terungkap. Jessica menatap Reza dengan pandangan yang sama sekali berbeda, penuh perhitungan dan penghinaan. Di matanya, Reza bukan lagi seorang direktur kaya raya, tiket menuju kehidupan mewah, melainkan hanya seorang pria pecundang yang tidak berguna. Kehidupan glamor yang ia impikan seketika sirna. Mimpi tentang Singapura, penthouse, dan mobil mewah kini menjadi hal yang konyol dan mustahil. Ia telah salah bertaruh, dan sekarang saatnya ia mencari cara untuk kabur sebelum ikut tenggelam bersama pria bodoh ini. Berbanding terbalik dengan kekacauan di rumah sakit, 10 hariku di Bali berlalu seperti mimpi. Tapi ini bukan mimpi romantis, melainkan mimpi tentang kekuasaan dan kebebasan. Tak sedetik pun waktuku sia-siakan. Pagi hari aku bangun di villa pribadi dengan kolam renang yang menghadap ke laut. Aku memulai hari dengan sesi yoga di pantai yang sepi, merasakan angin laut membersihkan semua kesedihan masa lalu. Lalu, aku menikmati sarapan mewah yang disiapkan oleh koki pribadi resor. Tidak ada lagi kerepotan menyiapkan sarapan untuk mertua, tidak ada lagi omelan. Setelah sarapan adalah waktu untuk bekerja, bukan sebagai istri, tapi sebagai seorang panglima yang mengatur pasukannya dari jauh. Laptopku menjadi pusat komando. Aku mengadakan rapat video berjam-jam dengan Rina, sahabat, sekaligus pengacaraku.
Rina adalah pengacara handal spesialisasi hukum perkawinan dan bisnis. Kania, langkahmu brilian, kata Rina melalui layar. Membekukan semua asetnya adalah langkah yang sangat cerdas. Itu memutus semua jalur hidupnya dan memaksa sifat aslinya keluar. Sekarang dia tidak punya uang, aku jamin si pelakor itu tidak akan tinggal diam. Aku tahu, jawabku sambil tersenyum percaya diri. Aku ingin lihat tanpa uangku seberapa lama cinta mereka akan bertahan. Kami bersama-sama meninjau semua berkas. Bukti pernikahan ilegal di Singapura telah diterjemahkan dan dilegalisir. Ini akan menjadi bukti kuat untuk menuntut Reza atas pelanggaran asas perkawinan monogami, sebuah tindak pidana. Selanjutnya, kami menyiapkan bukti aset. Rina telah menugaskan tim profesional untuk mendata dan menilai semua aset di dalam villa, dari perabotan mahal hingga koleksi lukisan dan jam tangan yang kubeli dengan uang pribadiku. Semua dicatat dengan teliti agar Reza tidak bisa menyembunyikan atau menggelapkannya. Kami juga mengumpulkan bukti penyalahgunaan kartu kredit perusahaan oleh Reza. Rentetan tagihan belanja barang mewah untuk Jessica, perjalanan liburan yang disamarkan sebagai perjalanan dinas, semuanya tercatat rinci. Bukti-bukti ini akan menunjukkan perilaku penggelapan aset perusahaan, faktor yang akan sangat merugikannya saat pembagian harta di pengadilan. Di luar jam kerja, aku menghabiskan waktu merawat diri. Sesuatu yang telah kulupakan selama 5 tahun. Aku pergi ke spa, menata rambut, membeli baju-baju baru. Aku tidak lagi memakai pakaian berwarna gelap dan kuno untuk menyenangkan hati mertua. Aku memilih gaun-gaun sutra berwarna cerah yang menonjolkan bentuk tubuhku. Saat bercermin, aku tidak lagi melihat perempuan lelah yang pasrah. Aku melihat kembali Kania yang dulu. Percaya diri, bersinar, dan penuh semangat hidup. Sore hari, aku biasanya berjalan-jalan di pantai, membaca buku, atau sekadar berbaring mendengarkan musik sambil memandang matahari terbenam. Aku banyak merenung tentang pernikahanku, tentang kesalahan dan pengorbananku. Aku pernah sangat mencintai Reza, pernah percaya bahwa jika aku cukup baik dan sabar, ia akan berubah. Tapi aku salah. Kebaikan hatiku dianggap kelemahan. Pengorbananku menjadi alat untuk mereka manfaatkan. Aku sadar, dalam sebuah hubungan, jika kau tidak menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu, tidak akan ada yang menghargaimu. Setiap hari aku menerima laporan medan perang dari Rina dan beberapa kerabat baik. Aku tahu Ibu Ratna masuk rumah sakit. Aku tahu Reza sedang mati-matian mencari pinjaman. Aku tahu Jessica mulai menunjukkan sikap aslinya. Aku mendengar semuanya, tapi hatiku tenang. Itulah harga yang harus mereka bayar. Aku tidak merasa bersalah. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Kebaikan hatiku telah mati pada hari aku melihat surat nikah itu. Pada hari ke-8 liburanku, aku menerima email dari Rina. Subjeknya hanya satu kata, selesai. Terlampir adalah berkas gugatan cerai yang lengkap dengan semua bukti dan argumen yang tajam. Semuanya sudah siap, hanya menungguku kembali dan mengakhiri drama komedi tragis ini. Aku menutup laptop, berdiri dan meregangkan badan. Di luar, matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna merah menyala seperti api. Itu adalah warna dari sebuah akhir, tapi juga warna dari sebuah awal yang baru. Sebuah kelahiran kembali dari abu. Kehidupan ratu di pulau terpencil ini akan segera berakhir untuk digantikan oleh kehidupan ratu yang lain. Kehidupan di mana akulah penguasanya di atas kerajaan yang telah kubangun sendiri. Tekanan finansial menjadi ujian paling kejam bagi cinta tambal sulam Reza dan Jessica. Ketika Reza tidak lagi mampu membiayai gaya hidup mewahnya, wajah asli seorang mata duitan mulai terungkap dengan cara yang paling buruk. Pihak rumah sakit terus menagih utang yang sudah mencapai hampir 300 juta rupiah. Reza harus pontang-panting, menelepon semua teman dan relasi bisnis untuk meminjam uang. Tapi kabar bahwa ia telah dibuang oleh istrinya dan perusahaannya sedang bermasalah menyebar dengan cepat. Mereka yang dulu mendekatinya, kini semua menghindar. Ia hanya berhasil meminjam sejumlah kecil, jauh dari cukup. Dalam keputusasaan, Reza mendatangi Jessica, berharap kekasihnya itu bisa membantu. Ia masih punya sedikit ilusi tentang kekayaan yang pernah Jessica ceritakan. Maya, bisa pinjamkan aku uang? Aku pinjam sementara, nanti aku ganti 2 kali lipat. Jessica, yang sedang mengikir kukunya,
menatap Reza dengan pandangan menghina. Uang? Kamu pikir aku mesin cetak uang? Uangku itu untuk investasi dan perawatan, bukan untuk dilempar ke rumah sakit yang tidak ada dasarnya itu. Sudah kubilang, ibumu itu urusanmu. Tapi, dia kan juga calon ibu mertuamu, bantah Reza lemah. Calon ibu mertua? Jessica tertawa terbahak-bahak. Lihat dirimu sekarang, kamu punya apa? Uang tidak ada, kekuasaan tidak ada. Atas dasar apa kamu mau aku ikut bertanggung jawab? Kamu janji akan memberiku hidup enak, akan menceraikan istrimu. Sekarang apa? Kamu itu pecundang, pria tidak berguna. Mataku benar-benar buta, telah mempercayaimu. Kata-kata Jessica bagaikan pisau yang mengiris harga diri Reza yang sudah hancur. Ia murka. Kamu berani bicara begitu padaku. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan begini. Kamu yang menghasutku, kamu yang merencanakan semuanya. Sekarang kamu mau cuci tangan, aku yang menghasutmu? Jessica berdiri, menunjuk wajah Reza. Itu karena kamu bodoh dan serakah. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu juga hanya mau memanfaatkanku untuk lepas dari istrimu yang tua itu. Jangan pura-pura jadi korban di sini, pria murahan. Pertengkaran mereka semakin keras, menggema di seluruh koridor rumah sakit. Pasien dan keluarga dari kamar sebelah mulai menjulurkan kepala untuk melihat. Tanpa uang dan masa depan, mereka tidak perlu lagi bersandiwara. Topeng kebaikan mereka telah dilepas. Yang tersisa hanyalah keegoisan dan kebencian. Dalam amarahnya, Jessica melontarkan usul gila. Begini saja, jual saja rumah yang kalian tinggali itu. Villa itu paling tidak laku 50,60 miliar rupiah. Jual, kita bayar rumah sakit, sisanya kita bawa ke Singapura untuk mulai dari awal. Di sana, aku punya cara untuk membantumu. Reza tertegun. Jual rumah itu satu-satunya yang tersisa. Lagi pula, ia tahu satu fakta yang tidak Jessica ketahui. Tidak bisa. Rumah itu atas nama orang tua Kania. Itu harta bawaan dia. Aku tidak punya hak menjualnya. Apa? Teriak Jessica, matanya melotot. Atas nama dia? Kamu bercanda? Tinggal di rumah itu bertahun-tahun? Kamu tidak punya bagian sedikit pun? Ya Tuhan, aku benar-benar berurusan dengan pria tolol yang tidak ada duanya. Tamparan terakhir bagi harga diri Reza telah mendarat. Ia tidak tahan lagi. Siapa yang kau bilang tolol? Kau yang tolol? Perempuan mata duitan? Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Reza. Jessica yang menamparnya. Kau berani memakiku? Dengar ya, aku sudah muak dengan semua ini. Muak denganmu dan ibumu yang sakit-sakitan itu. Urus saja sendiri. Setelah itu, Jessica menyambar tas Hermesnya dan pergi begitu saja. Ia tidak menoleh sedikit pun pada pria yang pernah ia janjikan cinta, juga tidak melirik pada wanita tua yang terbaring tak berdaya. Ia sadar kapal bernama Reza Pramana telah karam dan tikus pintar sepertinya harus menjadi yang pertama melompat pergi. Reza berdiri memegangi pipinya yang panas, mematung menatap punggung Jessica yang menjauh. Ia telah kehilangan segalanya. Istri, kekasih, uang, jabatan, semuanya lenyap dalam sekejap. Ia terduduk lemas di lantai koridor yang dingin, menangis seperti anak kecil. Tepat di hari ke-10, penerbangan dari Bali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Aku melangkah keluar dari gerbang kedatangan. Bukan lagi Kania yang lelah dan kuyu 10 hari yang lalu. Aku mengenakan gaun sutra berwarna hijau zamrud, rambutku ditata bergelombang lembut, wajahku dirias tipis namun memancarkan kekuatan. Kepulanganku bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah parade kemenangan. Pengacara Rina sudah menunggu di luar. Kami tidak banyak bicara, hanya saling mengangguk penuh pengertian. Tujuan kami selanjutnya bukanlah rumah sakit, tempat mantan suami dan mantan ibu mertuaku menanti dalam keputusasaan. Bukan juga rumah orang tuaku. Tujuan kami adalah villa mewah itu, tempat di mana aku pernah hidup seperti bayangan. Hari ini, aku akan kembali sebagai pemilik yang sesungguhnya. Saat mobilku berhenti di depan gerbang, sebuah pemandangan lain baru saja terjadi. Reza, setelah ditinggalkan Jessica, harus meminjam ke sana kemari hanya untuk bisa membayar biaya rumah sakit ibunya. Penampilannya kuyu dan menyedihkan. Kumis dan janggutnya tidak terurus, pakaiannya lusuh. Ia sedang memapah ibunya yang lumpuh keluar dari taksi.
Mungkin pihak rumah sakit tidak mengizinkan mereka tinggal lebih lama karena tidak ada uang. Ia berniat membawa ibunya kembali ke rumah ini, satu-satunya tempat yang bisa ia harapkan. Tapi ia terlambat satu langkah. Begitu aku turun dari mobil, 2 mobil lain juga tiba. 1 mobil dari kantor jurusita, 1 lagi membawa 4 petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam rapi. Aku tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat. Rina maju dan menunjukkan surat-surat kepada petugas keamanan komplek. Semuanya sah secara hukum. Aku, Rina, tim jurusita, dan petugas keamanan langsung masuk. Reza dan Ibu Ratna masih pontang-panting di luar gerbang, terkejut melihat apa yang terjadi. Ia tidak mengerti, ia mencoba memapah ibunya lebih cepat, tapi sudah terlambat. Ketika ia berhasil sampai di pintu utama, aku sudah berdiri di sana, melipat tangan di dada, menghalangi jalannya. Di belakangku, para petugas keamanan membentuk barisan. Jurusita mulai bekerja, memotret setiap ruangan, membuat berita acara untuk setiap barang. Kania, kamu sudah pulang? Reza tergagap, tatapannya campur aduk antara senang dan takut. Kamu datang di saat yang tepat. Bantu aku bawa mama masuk, dia lelah sekali. Aku menatapnya, lalu melirik Ibu Ratna yang duduk di kursi roda reyot sewaan. Matanya menatapku penuh permohonan. Aku tertawa datar. Mas Reza, kamu tidak salah. Ini rumah saya. Aset atas nama saya. Saya tidak punya kewajiban menampung 2 orang asing di sini. Kamu bicara apa? Reza terperangah. Ini rumah kita. Aku suamimu. Suami? Aku meninggikan suara. Kata-kataku terdengar tegas. Seorang suami yang diam-diam menikah dengan perempuan lain masih punya muka untuk mengucapkan kata itu? Kamu lupa? Istri barumu mana? Kenapa tidak bawa ibumu ke rumahnya saja? Reza terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu ia tidak bisa mengelak. Mulai saat ini, lanjutku, kamu tidak diizinkan masuk ke rumah ini lagi. Semua barang pribadimu sudah dicatat oleh jurusita. Mereka akan mengemasnya dan mengirimkannya ke alamat barumu nanti. Sekarang, silakan kalian pergi. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Teriak Reza. Jangan kejam begitu. Mama sedang sakit, kamu mau mengusir kami ke jalanan? Kejam? Aku melangkah mendekat, menatap lurus ke matanya, suaraku merendah tapi penuh penekanan. Saat kamu dan ibumu berkomplot dengan pelakor itu untuk merebut hartaku. Menendangku keluar tanpa apa-apa, apa kalian pernah berpikir kata kejam? Saat ibumu menyebutku mandul, memakiku tanpa henti, apa dia pernah berpikir kata kejam? Saat kamu mengkhianatiku, menikahi perempuan lain di belakangku, apa kamu pernah berpikir kata kejam? Semua yang kalian terima hari ini adalah hasil dari perbuatan kalian sendiri. Setelah itu, aku memberi isyarat pada petugas keamanan. Tolong antar kedua orang ini keluar dari properti saya. Jika mereka masih membuat keributan, panggil polisi. 2 petugas maju, berdiri di depan Reza dan Ibu Ratna. Reza tak berdaya. Ia hanya bisa berdiri di sana, melihat gerbang besi yang berat itu perlahan tertutup di hadapannya. Suara gerbang yang mengunci bagaikan pisau yang memutus harapan terakhirnya. Ia, bersama ibunya yang lumpuh, telah resmi diusir ke jalanan menjadi tunawisma. Langkah cerdasku berhasil dengan sempurna. Sang Phoenix telah kembali, dan hal pertama yang dilakukannya adalah membakar habis sarang lama yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Diusir dari rumah, Reza tidak punya tempat tujuan. Ia terpaksa membawa ibunya ke sebuah losmen murah di pinggiran kota. Rasa malu, benci, dan tak berdaya memuncak. Ia tidak mengerti mengapa hanya dalam 10 hari, segalanya bisa berbalik begitu drastis. Dari seorang direktur yang hidup mewah, ia menjadi seorang bangkrut yang harus merawat ibu yang lumpuh. Di kepalanya, semua kesalahan ia timpakan pada 2 perempuan, aku dan Jessica. Aku yang kejam, Jessica yang penipu. Ia menelepon Jessica tanpa henti, kadang memaki, kadang memohon. Tapi yang ia dapatkan hanyalah caci maki. Jangan telepon aku lagi, kita sudah selesai, kamu itu bodoh, terima saja nasibmu. Di saat inilah, aku memutuskan untuk melancarkan serangan pamungkas, sebuah pukulan yang akan menghancurkan ilusi terakhirnya. Aku ingin ia hancur total, menyadari kebodohannya yang tak tertolong.
Aku mengajaknya bertemu di sebuah kafe dengan alasan ada hal penting yang perlu diselesaikan sebelum ke pengadilan. Reza, dengan secercah harapan bahwa aku akan berubah pikiran, bergegas datang, penampilannya lebih menyedihkan dari sebelumnya. Kuyu dan kotor. Aku duduk di hadapannya tanpa basa-basi dan mendorong setumpuk berkas tebal ke arahnya. Lihat ini. Reza gemetar membukanya. Itu adalah berkas yang telah diterjemahkan dan dilegalisir, disusun oleh sebuah firma hukum internasional yang disewa Rina. Halaman pertama adalah riwayat hidup Jessica Mayasari. Mata Reza terbelalak. Jessica bukanlah seorang putri dari keluarga kaya seperti yang ia katakan. Ia berasal dari keluarga buruh biasa di sebuah kota kecil. Ia tidak pernah lulus kuliah. Statusnya di Singapura adalah sebagai pekerja ilegal. Tapi yang paling mengerikan ada di halaman-halaman berikutnya. Itu adalah rincian utang Jessica di Singapura. Ia adalah seorang pecandu judi dan belanja barang mewah. Ia berutang pada bank dan lembaga keuangan di Singapura sebesar hampir 500.000 dolar Singapura, setara dengan lebih dari 5,5 miliar rupiah. Ia telah masuk dalam daftar hitam dan akan segera dituntut dan dideportasi. Reza membaca dengan tangan dan kaki dingin. Ia tidak percaya. Tidak mungkin. Ini palsu. Kamu memalsukannya untuk menjebaknya. Aku tertawa sinis. Palsu? Kamu bisa memeriksanya sendiri. Tapi aku sarankan kamu baca halaman terakhir, halaman terpenting. Halaman terakhir adalah analisis hukum perkawinan Singapura, khususnya pasal tentang tanggung jawab finansial bersama. Menurut hukum di sana, ketika dua orang menikah, semua utang yang timbul sebelum dan selama pernikahan oleh salah satu pihak secara otomatis menjadi utang bersama, kecuali ada perjanjian pranikah. Tentu saja, Jessica tidak sebodoh itu memberitahukan hal ini pada Reza. Sudah mengerti? Kataku. Suaraku sedingin es. Pernikahan di Singapura itu bukan tiket tinggal permanen, tapi jebakan utang. Dia menjebakmu untuk menandatangani kertas itu. Sejak kamu menandatanganinya, kamu secara resmi ikut menanggung utangnya yang lebih dari 5,5 miliar rupiah. Selamat ya, Pak Wakil Direktur. Kamu bukan hanya bangkrut di Indonesia, tapi juga punya utang baru dari langit. Reza terjerembab di kursinya, wajahnya tak berdarah. Semuanya kini menjadi jelas. Ia telah ditipu, sebuah penipuan yang spektakuler dan pahit. Ia pikir ia pria cerdas yang bisa mempermainkan dua wanita, tapi ternyata ia hanyalah pion bodoh dalam rencana seorang penipu profesional. Kekayaan, penthouse, semua itu hanyalah umpan. Tujuan Jessica satu-satunya adalah mencari orang bodoh yang terlihat kaya untuk menanggung utangnya. Dan Reza telah memakan umpan itu dengan sempurna. Ia teringat betapa terburu-burunya Jessica saat mendesaknya menandatangani surat-surat itu. Semuanya kini terjawab. Ia telah dengan tangannya sendiri menandatangani vonis mati untuk masa depan finansialnya. Kenapa? Kenapa kamu memberitahuku? Reza menatapku, matanya tak lagi menyimpan kebencian, hanya keputusasaan dan sedikit rasa terima kasih yang aneh. Karena aku ingin kamu mati dengan perasaan pasrah dan sadar, aku berdiri merapikan gaunku. Aku ingin kamu tahu betapa bodohnya dirimu saat menukar istri yang tulus mencintaimu demi sebuah ilusi. Kamu menghancurkan hidupmu sendiri. Bukan karena aku, bukan karena dia, tapi karena keserakahan dan kebodohanmu. Hiduplah dengan utang itu. Itulah harga dari sebuah pengkhianatan. Aku berbalik dan pergi, meninggalkan Reza yang tertunduk di meja, bahunya bergetar. Guncangan ini lebih besar dari kehilangan uang atau rumah. Ini adalah kehancuran total atas kepercayaan dan harga diri. Ia telah diperas habis, bukan hanya secara finansial, tapi juga mental. Dan inilah balas dendam termanisku. Kehidupan di losmen kumuh adalah neraka bagi Ibu Ratna dan Reza. Ibu Ratna yang terbiasa hidup mewah dilayani, kini harus terbaring di ranjang keras di kamar sempit dan bau. Semua kebutuhannya bergantung pada Reza, seorang pria kikuk yang sedang tenggelam dalam keputusasaan. Reza tidak punya uang untuk menyewa perawat, ia harus melakukan semuanya sendiri, dari menyuapi bubur hingga pekerjaan paling menjijikkan, mengganti popok dan membersihkan ibunya. Setiap kali melakukannya,
Ia merasa mual dan teringat padaku. Ia teringat kebersihan dan kerapian yang selalu kuberikan. Ia teringat kesabaranku saat merawatnya. Hal-hal yang dulu ia anggap sebagai kewajiban biasa, kini menjadi kenangan mewah yang takkan pernah bisa ia dapatkan lagi. Uang pinjaman yang sedikit itu cepat habis. Pihak losmen mulai menagih uang sewa. Tak ada pilihan lain, Reza terpaksa membawa ibunya keluar. Tak tahu harus kemana, ia akhirnya mendorong kursi roda reyot itu ke lobi rumah sakit lama tempat ibunya dirawat, sekadar untuk menumpang berteduh, terbaring di bangku dingin di lobi yang ramai. Di tengah tatapan kasihan orang-orang, Ibu Ratna akhirnya tak tahan lagi. Keangkuhannya telah hancur lebur. Ia menangis. Air mata penyesalan dan malu mengalir deras di wajah tuanya. Ia teringat semua caci maki yang pernah ia lontarkan padaku. Ia ingat bagaimana ia mendukung si rubah betina untuk menyingkirkanku. Kini, rubah itu telah kabur, menyisakan ia dan putranya yang tak berguna menanggung akibatnya. Ia tergagap, mencoba memberi isyarat pada Reza. Ia ingin bertemu denganku, ia ingin meminta maaf, ia ingin memohon belas kasihan. Reza, dalam keputusasaannya, juga hanya bisa berpegang pada harapan terakhir ini. Ia meminta tolong seseorang untuk meneleponku. Saat menerima telepon itu, aku sedang berada di kantor baruku yang modern dan mewah. Aku telah mulai membangun kembali bisnisku, mendirikan kerajaanku sendiri. Mendengar cerita tentang kondisi menyedihkan mereka, hatiku tak tergerak sedikit pun. Tapi, aku tetap memutuskan untuk datang. Bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin meletakkan titik terakhir. Aku mengendarai mobil mewahku ke rumah sakit, tapi tidak masuk. Aku menelepon Reza, menyuruhnya keluar. Ia berlari seperti melihat dewa penolong. "Kania, aku tahu kamu akan datang. Maafkan kami, ya. Mama sangat menyesal." Aku diam, mengeluarkan sebuah amplop dari tasku. Reza buru-buru membukanya. Di dalamnya bukan setumpuk uang seperti yang ia harapkan, hanya ada 2 lembar kertas. Satu adalah kwitansi pembayaran untuk sebuah kursi roda baru yang bagus yang telah kupesan untuk diantar ke gerbang rumah sakit. Satu lagi adalah kontrak sewa selama setahun untuk sebuah kamar kos kecil tapi bersih di dekat situ. Uang sewanya sudah lunas. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untuknya atas dasar kemanusiaan, kataku dengan tenang, kursi roda dan sewa setahun. Anggap saja sebagai balas budi karena dia telah melahirkan seorang suami yang memberiku pelajaran hidup yang sangat berharga. Mulai sekarang, antara aku dan kalian tidak ada lagi utang budi atau dendam. Jangan pernah mencariku lagi. Reza memegang kertas itu dengan bingung. Ia mengharapkan lebih, tapi ia juga tahu dengan apa yang telah mereka lakukan, ini sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Dan kamu, aku menatap lurus matanya, pikulah tanggung jawabmu sebagai seorang anak. Itulah karmamu, hiduplah yang baik. Aku berbalik, masuk ke mobil, dan pergi tanpa menoleh lagi. Aku telah melakukan hal terakhir yang diizinkan oleh nuraniku. Aku memberi mereka kail untuk bertahan hidup. Apakah mereka bisa mendapatkan ikan atau tidak? Itu urusan mereka. Air mata dan penyesalan mereka yang terlambat tidak bisa menghapus luka yang telah mereka torehkan. Budi telah habis, dendam telah usai. Mulai sekarang, jalan kami berbeda. Hari sidang perceraian tiba. Aku masuk ke ruang sidang dengan percaya diri dan tenang. Di sampingku ada Rina. Di seberang, Reza duduk sendirian, tampak kuyu dan jauh lebih tua. Ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Sidang berjalan cepat, semua bukti terlalu jelas. Rina berdiri dan memaparkan dengan lugas. Yang Mulia Majelis Hakim, kami menuntut cerai dari Bapak Reza Pramana karena pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perkawinan. Rina menunjukkan bukti pertama, akta nikah dari Singapura. Bukti tak terbantahkan dari perbuatannya hidup bersama wanita lain saat masih terikat pernikahan sah. Perbuatan ini tidak hanya menjadi dasar perceraian, tapi juga bisa dipidana. Reza hanya menunduk. Selanjutnya, masalah aset. Seluruh saham mayoritas di PT Sejahtera Jaya dan villa di Komplek Pondok Indah adalah harta bawaan klien saya yang berasal dari modal keluarganya sebelum menikah. Bapak Reza tidak memiliki hak atas aset-aset tersebut. Rina juga menunjukkan bukti-bukti penyalahgunaan keuangan perusahaan oleh Reza untuk membiayai kekasihnya.
Ketika hakim bertanya apakah Reza punya pembelaan, ia hanya bisa tergagap. Saya mengaku salah. Mohon pertimbangan yang mulia. Tapi pukulan terakhir belum dilancarkan. Dan yang mulia, kata Rina dengan suara tegas, tidak hanya menyebabkan kerugian di Indonesia, Bapak Reza juga menghadapi masalah hukum di luar negeri. Rina memaparkan seluruh berkas tentang utang raksasa Jessica di Singapura dan pasal tanggung jawab bersama. Sebagai suami sahnya di sana, Bapak Reza ikut bertanggung jawab atas utang hampir 500.000 dolar Singapura. Para kreditur di sana sudah memulai proses hukum. Jika tidak mampu membayar, beliau bisa menghadapi surat perintah penangkapan internasional. Seluruh ruang sidang riuh. Wajah Reza pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ini adalah vonis mati yang sesungguhnya. Majelis hakim tidak butuh waktu lama. Putusan akhir dibacakan dengan jelas. Permohonan cerai dikabulkan. Pernikahan antara aku dan Reza resmi berakhir. Seluruh harta bawaanku dilindungi oleh hukum. Reza pergi dengan tangan hampa. Terkait pelanggaran asas monogami, pengadilan mencatat dan akan meneruskan berkas ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Palu hakim diketuk. Mengakhiri babak kelam dalam hidupku. Aku menang mutlak. Keadilan telah ditegakkan. Aku melangkah keluar dari pengadilan, menghirup udara segar. Langit hari ini begitu biru. Aku telah bebas. Putusan pengadilan mendorong Reza ke jurang kehancuran. Ia tidak punya apa-apa selain ibu yang lumpuh dan utang internasional yang fantastis. Keputusasaan membuatnya melakukan tindakan hina terakhir. Suatu pagi, saat aku baru tiba di gerbang kantor, Reza sudah menunggu di sana, mendorong kursi roda ibunya. Begitu melihat mobilku, ia langsung berlari dan berlutut di depan mobil, di hadapan semua karyawan yang terkejut. "Kania, aku mohon, aku tahu aku salah. Maafkan aku, beri aku kesempatan hidup." Ia bersujud, menangis terseduh-seduh. Ibu Ratna di kursi roda juga menangis, mencoba mengulurkan tangannya ke arahku. Pemandangan itu sangat tragis. Beberapa karyawan mulai berbisik kasihan, tapi hatiku tidak tergerak. Penyesalan mereka lahir dari keputusasaan, bukan dari hati nurani. Aku turun dari mobil, sepatu lubutinku berhenti tepat di depan Reza. Aku tidak menatapnya, tapi menatap kerumunan karyawanku. Aku berbicara dengan suara jelas dan keras. Semua orang di sini mungkin tahu kami pernah menjadi suami istri. Dan mungkin kalian melihat saya sebagai wanita kejam. Tapi, tahukah kalian pria yang sedang berlutut ini diam-diam menikahi wanita lain di belakang saya? Tahukah kalian wanita tua di kursi roda itu pernah menyebut saya mandul dan berkomplot untuk merebut semua harta saya dan mengusir saya ke jalanan? Kerumunan itu hening, mereka terkejut. Aku menunduk menatap Reza. "Berdirilah, sandiwara ini sia-sia. Aku tidak akan memberimu uang sepeser pun, tapi aku akan memberimu satu nasihat terakhir." Aku berjalan melewatinya, melewati Ibu Ratna seolah mereka tak terlihat. Saat melintas, aku berhenti dan mengucapkan kalimat terakhirku, dingin dan tegas. Kebaikan hatiku bukan untuk parasit. Aku berjalan lurus masuk ke dalam kantor, meninggalkan dua sosok menyedihkan yang terpaku di halaman. Kata-kataku adalah pisau terakhir yang memutus semua harapan mereka akan belas kasihan dariku. Mereka dulu meremehkanku, menganggapku parasit. Kini, merekalah parasit yang sesungguhnya, mencoba menempel pada inang lamanya. Tapi sudah terlambat. Sang inang telah berevolusi menjadi makhluk yang lebih kuat, yang tidak akan pernah membiarkan parasit kembali. Setelah drama memalukan itu, Reza dan Ibu Ratna benar-benar lenyap dari hidupku. Kudengar, ia terpaksa membawa ibunya pulang ke sebuah desa terpencil. Ia harus bekerja serabutan untuk bertahan hidup, menanggung utang dan merawat ibunya yang terbaring sakit. Sebuah akhir yang sangat setimpal. Sedangkan aku fokus membangun kembali kerajaanku. Perusahaanku berkembang pesat. Aku bukan lagi wanita di balik kesuksesan seorang pria. Akulah kesuksesan itu. Aku menemukan kembali kebahagiaan dengan mencintai diriku sendiri. Aku bepergian, belajar hal-hal baru, dan menyadari betapa luas dan indahnya dunia di luar sangkar emas yang pernah mengurungku. Kisahku bukan untuk mengagungkan balas dendam. Ini adalah pelajaran bahwa wanita harus menempatkan kebaikan hatinya di tempat yang tepat. Pengorbanan hanya untuk mereka yang pantas menerimanya. Saat menghadapi pengkhianatan, diam dan pasrah bukanlah solusi.
Terkadang, menjadi kejam secara rasional adalah kebaikan terbesar yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Langit setelah badai selalu biru dan cerah. Dan langit para wanita mandiri yang tahu cara mencintai dan berjuang untuk dirinya sendiri bahkan jauh lebih cerah. Aku telah menemukan langitku sendiri. Sebuah langit tanpa kebohongan, hanya ada kebebasan, kebanggaan, dan kebahagiaan sejati. Tentu, mari kita lanjutkan hingga akhir cerita. Para pemirsa yang budiman, dengan demikian, drama penuh gejolak dalam kehidupan Kania Dewi telah resmi berakhir. Setiap karakter telah menerima akhir yang setimpal dengan pilihan dan tindakan mereka. Ketika ketegangan mereda, ketika rasa puas atas keadilan yang ditegakkan mulai mengendap, yang tersisa dalam benak, kita mungkin bukan hanya emosi, tetapi juga perenungan mendalam tentang kehidupan, pernikahan, dan nilai sejati seorang manusia, khususnya seorang wanita. Kisah ini, dengan segala lika-liku dan konfliknya, sesungguhnya adalah sebuah cermin besar yang memantulkan sudut-sudut gelap yang sangat nyata dalam masyarakat. Dari sana, kita bisa bercermin pada diri sendiri, memetik pelajaran berharga untuk menjalani hidup yang lebih baik dan lebih tangguh. Pelajaran pertama, dan mungkin yang terpenting, yang disuguhkan oleh kisah ini adalah pelajaran tentang batas kebaikan hati dan kekuatan harga diri. Kania di tahun-tahun awal, pernikahannya adalah contoh tipikal pengorbanan hingga melupakan diri sendiri. Ia melepaskan kariernya, mundur ke belakang layar, mencurahkan seluruh hati dan tenaganya untuk mengurus suami dan keluarga suami. Ia menahan semua hinaan dan ketidakadilan dengan keyakinan naif bahwa kebaikannya akan meluluhkan hati mereka, bahwa pengorbanannya akan terbalas. Namun, ia keliru. Kebaikan hati yang tanpa batas akan dianggap sebagai kelemahan. Pengorbanan yang tidak dihargai akan menjadi hal yang lumrah. Di mata keluarga Reza, kebaikan Kania bukanlah sebuah sifat mulia, melainkan sebuah titik lemah untuk dieksploitasi, sebuah alat untuk dimanfaatkan. Mereka menginjak-injak kebaikannya, menguras tenaga dan uangnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ini mengajarkan kita sebuah kebenaran penting dalam hubungan. Berbuat baik adalah sebuah pilihan, tetapi harus diiringi dengan harga diri. Harga diri adalah garis merah yang kita buat agar orang lain tahu sejauh mana mereka boleh memperlakukan kita. Ketika seseorang melintasi garis itu berulang kali, maka kebaikan hati kita harus berhenti. Itu bukan egois, itu adalah perlindungan diri. Kania baru benar-benar terlahir kembali ketika ia menyadari hal ini. Momen ketika ia melihat surat nikah itu, harga dirinya yang terluka telah membangunkan sang Phoenix yang tertidur di dalam dirinya. Ia tidak lagi menangis, tidak lagi memohon belas kasihan. Ia bangkit, menyusun rencana, bukan untuk balas dendam membabi buta, tetapi untuk menuntut keadilan, untuk merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kekuatannya tidak datang dari uang, melainkan dari fakta bahwa ia telah menemukan kembali nilai dirinya, menyadari bahwa ia pantas diperlakukan lebih baik. Maka dari itu, dalam hidup selalu berbuat baiklah. Tetapi jangan pernah izinkan siapapun menjadikan kebaikanmu sebagai keset bagi keegoisan mereka. Belajarlah untuk berkata tidak, belajarlah untuk berbalik dari hubungan yang beracun. Itulah kebaikan terbesar yang bisa kau berikan pada hidupmu sendiri. Pelajaran kedua adalah tentang kemandirian dan pentingnya memiliki rencana cadangan untuk diri sendiri. Tragedi Kania berawal dari keputusannya untuk meninggalkan karier, meletakkan seluruh masa depan dan kebahagiaannya di tangan seorang pria. Ia menyerahkan kunci ekonomi dan kunci keputusan hidupnya kepada Reza. Hal ini tanpa sadar telah mengubahnya menjadi pribadi yang bergantung, kehilangan suara dan posisi dalam keluarga. Reza dan ibunya bisa dengan mudah menindasnya, karena mereka tahu Kania tidak punya tempat lain untuk pergi, tidak punya sumber daya untuk melawan. Untungnya, Kania masih memiliki sebuah rencana cadangan yang tak ternilai, kepemilikan saham dan kekuasaan hukum di perusahaan yang dengan bijak ia pertahankan sejak sebelum menikah. Rencana cadangan inilah yang menjadi senjata pamungkasnya, yang membantunya membalikan keadaan di menit-menit terakhir. Kisah ini adalah pengingat yang mendalam, terutama bagi para wanita. Cinta dan pernikahan adalah hal yang indah,
Tetapi jangan pernah menganggapnya sebagai segalanya. Jangan pernah melepaskan kemandirian Anda, terutama kemandirian finansial dan pola pikir. Sekalipun Anda memiliki suami yang sangat mencintai Anda, milikilah selalu pekerjaan Anda sendiri, tabungan Anda sendiri, lingkaran pertemanan, dan hobi Anda sendiri. Ini bukan perhitungan, ini adalah persiapan cerdas untuk risiko-risiko tak terduga dalam hidup. Kemandirian tidak hanya memberimu uang, ia memberimu kepercayaan diri, hak untuk memilih, dan keberanian untuk pergi ketika sebuah hubungan tidak lagi layak dipertahankan. Ia memastikan bahwa badai apapun yang datang, Anda tetap bisa berdiri tegar di atas kaki sendiri, tidak perlu memohon atau bergantung pada belas kasihan siapapun. Ingatlah, Anda bisa menjadi seorang istri, seorang ibu, tetapi pertama-tama, Anda harus menjadi diri Anda sendiri, seorang individu yang mandiri dan utuh. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah pandangan telanjang tentang sifat hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan materi. Hubungan antara Reza dan Jessica, atau bahkan antara Reza dan ibu kandungnya sendiri, adalah contoh nyata. Hubungan itu tampak indah dan manis ketika segalanya lancar, ketika uang masih berlimpah. Ibu Ratna memuja Jessica karena percaya pada prospek tinggal di luar negeri. Reza tergila-gila pada Jessica karena penampilan muda dan janji-janji masa depan yang gemilang. Namun, ketika fondasi materi itu runtuh, ketika kesulitan datang, yang tersisa hanyalah saling serang, saling menyalahkan, dan pengkhianatan. Mereka tidak memiliki cinta sejati, hanya pemanfaatan. Bagaikan rumah yang dibangun di atas pasir, satu ombak kecil saja cukup untuk meruntuhkannya. Ini memberi kita pelajaran mendalam tentang memilih pasangan hidup dan membangun hubungan. Jangan pernah silau oleh kemewahan luar, oleh janji-janji kosong. Lihatlah karakter seseorang, lihatlah cara mereka memperlakukan orang di sekitar mereka saat kesulitan. Lihatlah nilai-nilai inti mereka. Hubungan yang langgeng harus dibangun di atas fondasi ketulusan, rasa hormat, pengertian, dan kebersamaan, tidak hanya saat jaya, tetapi juga saat susah. Cinta sejati bukanlah mencari seseorang untuk bersandar, tetapi mencari seorang rekan tim untuk berjuang bersama. Berhati-hatilah dengan mereka yang datang kepadamu hanya karena keuntungan, karena ketika keuntungan itu hilang, mereka juga akan menjadi yang pertama pergi. Nilai kemanusiaan mendalam lainnya yang ditunjukkan melalui cerita ini adalah hukum karma dan harga dari keserakahan. Keluarga Reza adalah bukti paling jelas dari hukum tabur tuai. Keserakahan tanpa batas, keegoisan, dan rencana jahat mereka pada akhirnya berbalik menghancurkan diri mereka sendiri. Ibu Ratna serakah akan kehidupan mewah dan menantu yang setara, akhirnya malah mendapatkan seorang penipu dan akhir yang tragis. Reza serakah ingin memiliki istri yang berbakti, sekaligus kekasih yang mempesona, ingin punya karier dan kehidupan mewah tanpa usaha. Akhirnya, kehilangan segalanya dan menanggung utang raksasa. Jessica serakah akan uang, siap menggunakan segala cara untuk menipu, akhirnya hanya bisa melarikan diri dalam kehinaan. Kisah ini seolah menjadi sebuah peringatan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan hari ini akan menciptakan hasil untuk hari esok. Keserakahan mungkin membawa keuntungan sesaat, tapi ia seperti racun yang perlahan menggerogoti karakter dan pada akhirnya akan membawa kehancuran. Kebohongan mungkin membantumu mencapai tujuan jangka pendek, tapi ia akan menghancurkan kepercayaan dan hubungan yang langgeng. Hidup ini sangat adil. Anda tidak bisa membangun kebahagiaan Anda di atas penderitaan orang lain. Anda tidak bisa meraih kesuksesan dengan cara yang licik. Cepat atau lambat, Anda harus membayar harga untuk pilihan-pilihan salah Anda. Sebaliknya, Kania, meskipun telah melewati penderitaan, ia memilih jalan yang benar. Ia menggunakan kecerdasan dan keberaniannya untuk menuntut keadilan, bukan dengan cara-cara kotor. Dan pada akhirnya, ia mendapatkan kehidupan baru yang cemerlang dan damai. Itulah buah manis dari usaha dan karakternya. Terakhir, kisah ini merayakan sebuah nilai yang sangat indah, yaitu kekuatan kelahiran kembali dan kemampuan untuk menyembuhkan diri. Kania tidak membiarkan pengkhianatan dan rasa sakit menenggelamkannya. Ia mengubah tragedi menjadi peluang, mengubah air mata menjadi kekuatan. Perjalanan 10 harinya bukan hanya rencana balas dendam, tetapi juga sebuah perjalanan penyembuhan.
Ia menemukan kembali dirinya, merawat dirinya, terhubung kembali dengan pribadi kuat dan percaya diri yang telah ia lupakan. Runtuhnya pernikahan bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru. Ia membangun kembali kariernya lebih cemerlang dari sebelumnya, menemukan kebahagiaan dalam kemandirian dan kedaulatan diri. Ini adalah pesan penuh harapan bagi kita semua, terutama bagi mereka yang pernah atau sedang mengalami kehancuran dan luka dalam hidup. Penderitaan adalah hal yang tak terhindarkan, tetapi menyerah atau bangkit adalah sebuah pilihan. Izinkan dirimu untuk sedih, untuk menangis, tapi jangan tenggelam di dalamnya. Ubahlah rasa sakit menjadi motivasi untuk berubah, untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Setiap bekas luka bisa menjadi simbol kekuatan. Setiap kali kita jatuh adalah kesempatan untuk belajar bangkit dengan lebih kokoh. Hidup tidak selalu adil, tetapi kita selalu punya hak untuk memilih sikap kita. Bagaikan burung phoenix yang harus membakar dirinya dalam api untuk kemudian terlahir kembali dari abunya, terkadang kita juga harus melewati penderitaan terdalam untuk menemukan fajar paling cemerlang dalam hidup kita. Percayalah pada kemampuan penyembuhan waktu dan kekuatan dari dalam diri. Karena setelah hujan akan ada pelangi dan setelah badai ada langit damai yang menanti. Para pemirsa yang budiman, sebagai penulis cerita ini, saya sungguh memiliki banyak emosi. Secara pribadi, saya percaya bahwa setiap wanita adalah permata yang berharga, namun terkadang kehidupan dan hubungan yang salah telah menutupinya dengan lapisan debu. Karakter Kania bukanlah seorang pahlawan super. Ia adalah perwujudan dari ribuan, bahkan jutaan wanita di luar sana, yang pernah berkorban, pernah pasrah, dan pernah terluka. Hal yang paling saya kagumi adalah perjalanannya menemukan kembali dirinya, membersihkan lapisan debu itu untuk bersinar cemerlang. Kekuatan sejati tidak terletak pada balas dendam terhadap orang lain, melainkan pada membangun kembali hidup kita sendiri dengan cara yang lebih baik. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi diri saya sendiri bahwa kebaikan dan pengampunan sangatlah berharga. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa diobral secara buta. Kita harus belajar menjadi seorang pejuang untuk melindungi kebahagiaan dan martabat kita sendiri. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita ketika ia terpojok. Karena saat itu, ia bukan lagi seekor domba, melainkan telah berubah menjadi seekor singa betina. Wanita bisa saja lembut dalam cinta, tetapi mereka juga bisa menjadi sekeras baja ketika harus melindungi apa yang menjadi hak mereka. Pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah hadiah yang diberikan, melainkan sebuah pencapaian yang harus direbut dengan kecerdasan dan keberanian. Saya berharap melalui kisah Kania, kita semua, terutama kaum Hawa, akan menemukan sedikit inspirasi untuk hidup lebih kuat, lebih mencintai diri sendiri, dan tidak pernah mengizinkan siapapun menentukan nilai diri kita. Ingatlah, langit paling cerah selalu menanti mereka yang berani melangkah keluar dari badai. Kisah yang disajikan di atas adalah sebuah karya fiksi dan merupakan produk kreatif orisinal yang dibuat oleh kanal ini. Kami menciptakan konten ini dengan tujuan hiburan, sekaligus ingin menyampaikan pesan-pesan pendidikan kemanusiaan yang mendalam kepada para pemirsa. Nama-nama karakter, perusahaan, lokasi, dan peristiwa yang muncul dalam cerita adalah hasil imajinasi penulis dan digunakan sepenuhnya dalam konteks fiksi. Setiap kemiripan dengan orang nyata, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, atau dengan peristiwa nyata adalah murni kebetulan. Setiap naskah dan cerita dikembangkan, ditulis, dan disunting secara unik oleh tim kreatif kami, menjamin keaslian dan orisinalitasnya. Tidak ada bagian dalam video ini yang mengandung konten yang disalin, digunakan kembali, atau tidak otentik. Kami berkomitmen untuk mematuhi secara ketat pedoman komunitas, serta kebijakan platform terkait konten orisinal. Tujuan kami adalah untuk menyajikan kepada Anda cerita-cerita hiburan yang menarik, spektrum emosi yang otentik, dan menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan yang bermakna. Semoga dapat memberikan sedikit kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari Anda semua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.